Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi kita wabarakatuh. mulai ya acaranya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang pertama yaitu Ibu Selly Septiani, SSI MKOM, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Dan yang bersama kita pada saat sore ini yaitu ada dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Anjar Eskom MKOM, selaku untuk penelitian, dan yang selanjutnya Bapak Novian Ihsan, Eskom Mkom, selaku koordinator bidang kerjasama. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan juga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara dengan penuh semangat juga. Perkenalkan, saya Eka Ramadhani Putra, Eskom Mkom, yang akan menemani teman-teman yang mahasiswa semester 5 dan semester 7 sebagai moderator dalam acara yang pastinya dengan penuh informasi dan penting ini. Nah, jadi kita pastikan juga ya semuanya tetap fokus dan mendengarkan, jadi tidak sampai ketinggalan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita. Sebelum mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk mengawali acara pada sore ini, mari kita yang pertama itu kita dengarkan dengan khidmat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Unpam. Berbudi karena perguruan tinggi nanti pertiwi jayalah universitasku, jayalah universitasku, jayalah jayalah universitasku, jayalah Universitas Pamulang.
Universitasku jayalah, Universitas Pamulang. Jayalah, jayalah, Universitasku. Jayalah, Universitas Pamulang. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga semangat nasionalisme selalu menyertai kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Seli Setiani SSIM. Kepada Ibu Seli, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Eka selaku pembawa acara atas kesempatannya. Lalu yang terhormat Bapak Anjas Setiawan Eskom Mkom selaku koordinator bidang PKM penelitian. Lalu yang terhormat Bapak Novian Iksan Eskom Mkom selaku koordinator bidang kerjasama yang hari ini akan menyampaikan materi terkait PKM dan integrasi dengan pembuatan IA atau berkas kerjasama. Teman-teman, kenapa teman-teman semester 5 dan 7 yang kami undang dalam agenda sosialisasi PKM ini? Karena PKM adalah salah satu syarat utama ketika nanti teman-teman akan mengajukan sidang tugas akhir. Sertifikat PKM nanti akan digunakan atau akan dikumpulkan sebagai salah satu syarat ketika teman-teman akan mendaftar sidang skripsi pada semester 8. Jadi, kenapa teman-teman semester 5 sudah diarahkan dari sekarang agar nanti semester 6 dan 7 teman-teman bisa fokus untuk melakukan kegiatan lainnya. Lalu kenapa semester 7 juga terlibat? Karena semester 7 ini termasuk yang kemarin terlewat. Harusnya program ini sudah dilakukan semester 7 di semester kemarin, tapi ada beberapa trouble yang terjadi sehingga kami mengundang kembali. Tapi jika semester ini teman-teman semester 7 tidak melakukan PKM, maka tidak ada kesempatan selanjutnya untuk teman-teman melakukan PKM mandiri dan kami anggap nanti teman-teman akan mengulang di semester 9. Jadi harapannya tolong dimaksimalkan khususnya untuk teman-teman semester 7 karena sayang sekali jika membuang-buang waktu terlalu lama juga untuk kegiatan ini. Dan untuk teman-teman semester 5 juga tolong dimaksimalkan. Nanti silakan didengarkan paparan materi dari Bapak-bapak dosen ini agar nanti teman-teman bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan PKM sesuai dengan roadmap yang ada di program studi Sistem Informasi. Mungkin itu saja, jadi nanti silakan disimak dengan baik dan benar. Jika memang ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih atas waktunya dan kata sambutannya kepada Ibu Seli. Semoga pesan yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya ialah kita dokumentasi dulu ya sebelum kita memasuki acara. Nah, untuk foto dokumentasi ini dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya bagi yang bisa. Yuk, kita aktifkan semuanya kameranya. Siap? Yuk, saya hitung ya. Senyum terbaik semuanya. 1, 2, 3. Sudah, Mas? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, acara selanjutnya ialah kita masuk kepada acara inti ya, di mana narasumber yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Anjar Setiawan, Eskom Mkom. Nah, kepada Bapak Anjar, waktu dan tempat kita persilakan.
Ya kan? Baik, apakah sudah terdengar? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Seli Septiani SSIMkom, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa semester 5 dan 7 ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Baik, jadi agenda hari ini ya mengenai sosialisasi PKM mahasiswa semester genap 2024-2025 yang harapannya teman-teman bisa melaksanakan ya PKM mahasiswa di semester genap ini dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Baik, saya sampaikan dulu yang pertama yaitu mengenai surat edaran. Jadi terkait dengan kewajiban mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini surat program studi sistem informasi ini sifatnya wajib ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu mahasiswa melakukan kegiatan PKM mahasiswa minimal 1 kali, baik di semester 5, 6, dan 7. Kemudian di poin kedua, ini panduan teknik pelaksanaan PKM ya, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian di poin ketiga, PKM mahasiswa boleh berkolaborasi dengan PKM dosen ya teman-teman ya. Kemudian yang poin keempat, sertifikat PKM mahasiswa menjadi salah satu syarat sidang UAPS, ujian akhir program studi, yang nantinya menjadi syarat teman-teman untuk lanjut mengerjakan skripsi ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak atau belum memiliki sertifikat berarti belum bisa memenuhi syarat untuk sidang UAPS gitu ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke panduan teknis ya PKM mahasiswa program studi sistem informasi. Yang pertama ini mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang ya, 5 mahasiswa. Nah nantinya setiap kelas ya nanti habis sosialisasi ini bisa langsung diskusi bersama teman-teman kelasnya untuk membagi kelompok ya. Kemudian di poin kedua yaitu ketua kelompok mengajukan dosen pembimbing ya pada Kaprodi ya, nanti di bagian form 1 ya saya jelaskan. Kemudian Bu Kaprodi akan menyetujui pengajuan dosen pembimbing. Kemudian di poin keempat, mahasiswa berdiskusi dan dosen pembimbing untuk menentukan tema, materi, teknik pelaksanaan, dan tempat PKM yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian jika ya tempat sudah ditentukan ya, baik dari pimpinan setempat ya, RT, RW, atau Karang Taruna, nah mahasiswa dipersilakan mengajukan surat tugas ya dari Bu Kaprodi ya, nanti itu ada di form kedua. Baik, kemudian di poin 6, 7, 8, 12, sama 13 nanti akan disampaikan oleh koordinator kerjasama oleh Bapak Iksan ya. Oke, kemudian di poin ke-9, ini mahasiswa membuat laporan PKM dan artikel singkat tentang PKM. Nah, di laporan PKM dan artikel atau jurnal PKM nanti sudah ada formatnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek di grup atau link grup deskripsi itu sudah saya buat khusus ya, baik dari format, kemudian format laporan dan format jurnal atau artikel yang isinya mulai dari judul ya, harapannya judul yang menarik, kemudian latar belakang yang sesuai dengan literatur ya atau jurnal-jurnal yang mendukung itu 5 tahun ya. Jadi kalau sekarang 2025 berarti maksimal 2020. Kemudian tujuan pelaksanaan, waktu dan tempat dan rangkuman acara sama foto kegiatan. Kemudian setelah koordinasi yaitu dosen pembimbing menyetujui laporan dan artikel PKM. Nah, di sini juga teman-teman untuk mengupload ya berita acara yaitu dokumentasi teman-teman di media massa online. Ya, nanti bisa di koordinasi atau konsultasi bersama dosen pembimbing. Kemudian yang terakhir nanti ketika teman-teman sudah mengumpulkan semua ya, baik dari laporan PKM, jurnal PKM, dan surat-surat yang lain, nah baru teman-teman bisa mendapatkan sertifikat gitu ya.
Nah, kemudian untuk SOP PKM mahasiswa, di sini alurnya seperti apa sih Pak gitu ya. Yang pertama, mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa ya. Nah, itu nanti bisa langsung didiskusikan kepada teman-teman kelasnya ya. Kemudian di poin kedua, ketua kelompok mengajukan dosen pembimbing dan form pengajuan. Nah, di sini nanti ada form pertama ya, form pertama ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu Bu Kaprodi akan menyetujui pengajuan dosen pembimbing. Nah, ini baru disetujui. Nah, baru teman-teman bisa menentukan ya teknis nanti PKM-nya seperti apa bersama dosen pembimbing. Baru mengajukan surat tugas PKM. Nah, nanti form 2. Kemudian nanti teman-teman akan disampaikan mengenai bagaimana pengajuan IA-nya ya teman-teman ya. Nah, setelah mendapatkan IA, nanti teman-teman bisa melaksanakan PKM dan didamping oleh dosen pembimbing. Nah, nanti jangan lupa untuk teman-teman mendokumentasikan ya, baik foto maupun video disiapkan ya, kalau memang eh, ada eh, dibagi tugasnya gitu ya. Misal ada yang khusus dokumentasi, ada yang khusus konsumsi dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa merata gitu ya. Kemudian mahasiswa membuat laporan dan artikel PKM ya. Nanti jadi luaran. Jadi harapannya teman-teman memiliki laporan dan luaran jurnal gitu ya. Nanti zona PKM-nya ya harapannya kalau memang bagus ya bisa masuk ke jurnal PKM Prodi ya. Kemudian setelah dosen pembimbing ya menyetujui laporan dari artikel, nah nanti baru teman-teman bisa mengupload berita acara ke media massa dan mengupload bukti ya PKM dan IA-nya. Kemudian baru akan program studi menvalidasi ya bukti kerjasama. Nah, setelah semuanya sudah dilaksanakan, harapannya satu semester ini teman-teman goal ya semuanya baik semester 5 semester 7 bisa melaksanakan ya. Ya kalau misal kerja gimana Pak? Ya diusahakan diupayakan ya bagaimana teman-teman menyesuaikan kondisi agar bisa melaksanakan PKM mahasiswa ini di semester ini ya. Oke, kemudian baru teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Oke, kemudian untuk daftar dosen pembimbing, di sini ada 19 ya, 19 dosen pembimbing ya. Insya Allah akan mendampingi teman-teman ya dan mengarahkan. Ya, tapi teman-teman bisa memilih ya dosen pembimbing yang teman-teman konsultasi dan diskusi terhadap pelaksanaan PKM teman-teman. Nah, terkait link berkas PKM yang saya maksud tadi, itu sudah saya sampaikan di link grup ya. Nah, ini teman-teman bisa akses. Nah, isinya apa aja Pak ya? Mulai dari panduan, kemudian form 1, form 2, kemudian surat tugas, mahasiswa surat permohonan. Di situ sudah lengkap ya. Nah, untuk surat form satunya isinya apa aja Pak ya? Dari sini teman ya atau ketuanya bisa mengisi ya baik nama, NIM, semester, kemudian dosen pembimbingnya juga diisi beserta lampiran formnya, ketua narasumber dan anggota teman-teman ya, anggota timnya nanti diisi juga. Kemudian form isi kedua ini isinya judul, nama tempat ya, alamat, hari tanggal pelaksanaan, waktunya kapan, kemudian estimasi biaya dan sumber dana. Nah, nanti untuk RAB-nya nanti juga diisi sesuai ya, teman-teman ya. Kemudian kalau untuk surat permohonan PKM mahasiswa dan surat tugas, nah ini untuk nomor suratnya minta dulu ke staf prodi SI ya teman-teman ya. Nanti akan diberikan. Nah, baru teman-teman bisa menginputkan data teman-teman. Nah, setelah diinputkan dan sudah mendapatkan nomor surat ya, baik surat permohonan dan surat tugas, baru akan disetujui oleh Bu Kaprodi. Itu ya, teman-teman ya.
Nah, untuk lampirannya nanti bisa diisi baik pembimbing ya, PKM, ketua PKM beserta anggotanya. Nah, ini contoh ya, contoh foto dan video ya, dokumentasi ya teman-teman. Misal pada saat penandatangan IA, pada saat penyerahan sertifikat atau plakat, kemudian pada saat penyerahan door prize dan foto bersama ya. Jadi momen-momen ini jangan sampai terlewat ya teman-teman ya, karena akan menjadi dokumentasi di laporan teman-teman dan di jurnal teman-teman. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman, ini di link tadi ya, berkas tadi sudah kami siapkan ya terkait list ya Excel ya atau Google Sheet ya. Nanti teman-teman bisa isi tuh ada halaman per kelasnya, ada kelompok ya, kemudian nomor, nama, NIM, identitas, kelas, judul, tempat sama pembimbing ya. Nah, nanti diisi dulu, didiskusikan dulu. Nah, teman-teman inputkan di data ya teman-teman ya. Deadline-nya kapan Pak? Ya, deadline-nya Kamis ya. 20 Maret 2025 ya. Di waktu 1 minggu ini harapannya teman-teman bisa eh, menginputkan data teman-teman ya. Jadi nanti langsung aja koordinasi ke ketua kelasnya boleh ya. Nanti penentuan untuk tim anggota baik ketua maupun anggotanya. Gitu. Nah, ini waktunya 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya monitoring dan saya make sure kalau memang ada mahasiswa yang belum atau belum menginputkan atau belum mendapatkan kelompok. Nah, untuk format laporan ya. Jadi laporannya formatnya sudah saya sampaikan juga mulai dari cover, halaman cover, lembar pengesahan sampai dengan nanti lampiran-lampiran gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk format ya jurnal PKM ini dedikasi Adiwarna ya jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi supportnya teman-teman ya agar eh, jurnal prodi ini bisa berkembang ya tentunya ya. Jadi penelitian teman-teman ya bisa diterbitkan di jurnal prodi yang harapannya nanti teman-teman bisa mengekspor lebih baik dari penelitian maupun penelitian PKM gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk formatnya juga nanti diperhatikan baik nanti fontnya, spasinya, kemudian rata kanan kirinya gitu ya. Kemudian posisi gambarnya. Nah, itu harus diperhatikan ketika teman-teman menulis jurnal. Jadi harapannya tidak asal-asalan ya ketika teman-teman menginputkan atau menulis atau menuangkan menjadi sebuah tulisan, sebuah jurnal. Karena nanti akan diturnitin ya. Diturnitin itu akan ketahuan ya jika plagiasi atau teman-teman ngambil penelitian dari orang lain. Nah, nanti akan ketahuan. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa meminimalisir dan bisa memparafrase ya terkait atau mengutip jurnal penelitian dari penelitian yang lain. Nah, kemudian ketika semuanya sudah lengkap ya, baru teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ya, baik nanti ketua pengusul dengan anggotanya seperti itu. Baik, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Bapak Enjar Setiawan yang telah memaparkan materi tentang PKM mahasiswa. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang koordinator untuk bagian kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu kepada Bapak Novian Iksan Eskom-Mkom. Kepada Bapak Iksan, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya hormati Ibu Sri Septiani, SSI MKOM, selaku Kapolri Program Studi Sistem Informasi Kampus Serang. Dan yang saya hormati Pak Anjar Setiawan, Eskom MKOM, selaku Koordinator Bidang PKM dan Penelitian, serta Pak Eka, Eskom MKOM, selaku dosen di Program Studi SI. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan terkait sosialisasi PKM mahasiswa, yaitu khususnya di bidang pembuatan dokumen kerjasama. Oke ya, yang biasa kita kenal itu adalah dengan dokumen IA. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Anjar, bahwa dokumen IA ini adalah dokumen wajib atau dokumen pendukung yang harus ada ketika teman-teman ingin melaksanakan kegiatan PKM. Jadi dokumen IA ini adalah dokumen yang menjelaskan teman-teman melakukan kegiatan kerjasama, yaitu kegiatan PKM dengan mitra di mana tempat pelaksanaan PKM tersebut dilaksanakan. Ya. Jadi misalnya bagaimana Pak kalau misalnya kegiatan PKM-nya dilaksanakan tetapi dokumen IA-nya ini tidak ada. Oke. Maka kegiatan PKM-nya dinyatakan tidak valid dan otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat PKM-nya. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi dengan kata lain, dokumen IA ini adalah dokumen yang wajib ada ketika teman-teman ingin melaksanakan kegiatan PKM. Oke, jadi nanti dokumen IA ini cukup dibuatkan satu saja untuk setiap kelompok PKM-nya. Yang membuatnya adalah nanti ketua PKM atau ketua kelompok kegiatan PKM-nya. Untuk pembuatannya nanti teman-teman bisa membuatnya di siskelma.umpam.ac.id. Baik ya, nanti ini saya akan jelaskan. Saya izin screen dulu ya. Adik. Adik. Ya. Oke, jadi di sini memang untuk kegiatan PKM itu mahasiswa harus membuat pengajuan kerjasama atau implementation arrangement atau IA ya melalui si website siskelma.umpam.ac.id. Nanti panduan untuk lengkapnya juga bisa teman-teman lihat di link YouTube-nya ya, nanti di terkait bekas sosialisasinya ada. Oke, nanti untuk tanda tangan IA-nya ini teman-teman akan didampingi oleh dosen pembimbing kegiatan PKM. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham ataupun ada yang masih bingung, bisa nanti menanyakan lebih lanjut ke dosen pembimbingnya. Oke ya, selanjutnya adalah jadi sistem kerjasama atau yang kita kenal dengan Siskelma ini adalah merupakan website resmi Universitas Pamulang untuk melakukan kegiatan arsip ataupun data kerjasama semua sivitas Universitas Pamulang yang dilaporkan kepada PDDikti. Jadi secara tidak langsung kegiatan PKM teman-teman ini nanti akan tercatat atau akan dilaporkan kepada PDDikti atau ini ya dinas terkait pendidikan tinggi. Oke, baik. Di sini akan saya lanjutkan saja. Oke, langkah-langkah untuk melakukan login atau membuat dokumen IA melalui aplikasi ataupun website Siskelma. Yang pertama, teman-teman mengunjungi link websitenya ya. Linknya adalah siskelma.umpam.ac.id. Oke. Nanti ketika teman-teman sudah mengaksesnya akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman mengakses website siskelma.ac.id. Ada sini. Nah, di sini untuk loginnya mahasiswa itu menggunakan username dan password yang sama ketika yang digunakan untuk login
MyUnpad. Ya, jadi untuk password dan username-nya itu sama ketika yang dipakai untuk login MyUnpad. Baik, nah yang MyUnpad-nya sudah ini ya, sudah aktifasi melalui Telegram, itu sudah langsung masuk ke menu dashboard-nya seperti ini. Yang digambar. Tapi kalau misalnya memang belum teraktivasi melalui Telegram, nanti akan ada permintaan untuk persetujuan menghubungkan Telegram dengan akun sistemnya. Ya. Oke, kita anggap saja teman-teman sudah melakukan aktivasi melalui Telegram, jadi teman-teman sudah bisa masuk ke dashboard di website sistemnya seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk langkah-langkah melakukan pengisian ajuan kerjasamanya atau pembuatan dokumen IA-nya. Pertama adalah pada sisi sebelah kiri itu ada menu pengajuan kerjasama. Di sini yang saya ini ya, yang saya kasih tanda itu ada formnya yang berwarna biru. Nah, terus kalau loginnya sebagai mahasiswa hanya bisa membuat IA saja ya, ataupun misalnya pakai prodi, ini sebagai info saja bisa mengajukan IA ataupun MOA. Tapi teman-teman fokus saja ke pembuatan IA. Oke, setelah klik pengajuan kerjasamanya akan muncul tampilannya seperti yang sebelah kanannya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya semua datanya diisi. Contohnya di sini nama ajuan kerjasama. Di sini isinya adalah tema kegiatan PKM yang akan dilaksanakan. Misalnya temanya adalah pelatihan tingkat sebagai pemrograman awal pada siswa SMK seperti itu, ataupun sosialisasi terhadap kejahatan cyber di desa A. Ya, contohnya ini contoh temanya ya. Terus di sini dokumennya pilihannya adalah IA karena mahasiswa hanya bisa memilih IA saja. Terus tanggal pelaksanaan ini diisinya adalah tanggal pelaksanaan kegiatannya. Berarti kalau kegiatannya cukup 1 hari, berarti tanggal awal dan tanggal akhirnya itu diisi tanggal yang sama. Interupsi Pak Isan, suara mic-nya kurang jelas Pak Isan. Ya baik, jadi untuk tanggal periode kerjasamanya ini nanti diisi adalah jika kegiatan PKM-nya dilaksanakan 1 hari, berarti diisi tanggal awal dan tanggal akhirnya itu diisi dengan tanggal yang sama. Ya, selanjutnya bentuk kerjasama ya, nanti itu ada di bawahnya. Bentuk kerjasamanya itu teman-teman bisa memilih pengabdian kepada masyarakat. Ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa dipilih. Selanjutnya untuk partner kerjasamanya ataupun mitra di mana tempat kegiatan PKM ini dilaksanakan. Oke, jadi ini ya diisi nama partner kerjasamanya. Misalnya di sini adalah nama sekolah, contohnya mungkin SMA Negeri 1 Kota Serang ataupun desa juga bisa ya. Desa-desa tertentu ataupun yang ada karang-tarunanya, jadi ini diisinya sesuai dengan tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Terus alamatnya juga harus diisi sesuai dengan alamat kegiatannya. Jenis kelembagaannya itu nanti di sini akan ada pilihannya. Entah ya, tidak. Saya akan mencoba buka langsung sistem lainnya. Sudah lihat ya. Saya stop dulu. Oke ya, di sini akan saya lanjutkan langsung. Saya sudah login ke akun sistemnya.
Jadi akan saya ulang lagi. Nah, di sini tampilannya nanti teman-teman ketika sudah login masuknya seperti ini ya. Dashboard. Terus tadi ke pengajuan kerjasama. Nah, nama ajuannya ini diisi sesuai temanya. Ini kerja IA. Oke, terus periode kerjasama itu ini di checklistnya diubah. Di tanggal awal dan tanggal akhirnya itu diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaannya. Nah, di sini bentuk kerjasamanya nanti teman-teman bisa memilih adalah kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat, bisa pilihan ini. Oke, selanjutnya nama kerjasamanya yang tadi sesuai dengan tempat di mana dilaksanakan kegiatan PKM. Nah, yang paling penting di sini adalah nama penanggung jawab di tempat kegiatan PKM tersebut. Misalnya kalau kegiatannya di sekolah, berarti penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Kalau misalnya kegiatannya dilaksanakan di desa, berarti penanggung jawabnya adalah kepala desa. Jadi seperti itu. Jenis lembaganya. Nah, misalnya kegiatannya di sekolah, berarti pilihnya adalah institusi pendidikan dalam negeri. Seperti pendidikan DN ya, DN ini adalah dalam negeri, LN ini adalah luar negeri. Kalau misalnya kegiatannya dilaksanakan di desa, berarti pilihnya adalah institusi pemerintahan dalam negeri. Kalau misalnya teman-teman melaksanakan kegiatannya di dalam suatu organisasi, itu juga bisa, maka pilihannya adalah organisasi dalam negeri, seperti itu ya. Terus ini datanya jangan lupa diisi. Nama penanggung jawabnya siapa, nama penandatanganan penanggung jawab, dan nama penanggung jawab itu bisa sama. Jabatannya pun juga diisinya bisa sama, misalnya kepala sekolah, dan bawahnya juga kepala sekolah. Nah, emailnya ini bisa diisi email sekolah, ataupun email desa, ataupun nanti misalnya tidak ada email dari partner atau tempat kegiatan kita melaksanakan PKM tersebut, teman-teman bisa isi saja dengan email pribadinya. Selaku kan teman-teman juga sebagai penanggung jawab kegiatan PKM ini. Oke ya. Setelah itu nanti setelah datanya sudah lengkap, baru diklik yang tambah partner. Maka nanti akan muncul data kerjasamanya di sini. Oke ya. Terus setelah itu, setelah teman-teman mengajukan pengajuan kerjasama di menu pengajuan kerjasama, selanjutnya teman-teman bisa lihat di draft kerjasama. Nah, di sini ya. Kan nanti akan muncul dokumen ataupun pengajuan kerjasama yang teman-teman buat. Seperti itu. Nah, untuk nomor IA-nya itu atau nomor dokumennya itu teman-teman nanti bisa melihat di nomor kerjasama. Misalnya contohnya dokumennya ini ya, kita anggap saja ini. Nah, nanti ini filenya bisa di-copy. Bisa di-blok dulu, lalu di klik kanan dan di-copy ya, disalin. Nah, nomor inilah yang nanti akan dipakai sebagai nomor kerjasama sekaligus sebagai nomor kontrak kegiatan PKM mahasiswa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anjal ya, tadi di halaman depan itu ada dijelaskan nomor kontrak kegiatan PKM. Nah, isinya adalah nomor kerjasama ataupun nomor IA yang sudah teman-teman buat. Seperti itu. Oke, baik. Ini saya stop dulu. Ya. Baik, setelah dokumen IA-nya dibuat, lalu dokumennya jangan lupa di print ya. Dokumennya jangan lupa di print. Kalau dokumennya tidak ada kesalahan ataupun sudah dibuat fix, jangan lupa di print. Dan nanti di formatnya itu, di template-nya itu ada permintaan tanda tangan kepada penanggung jawab si mitranya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan PKM, dokumennya harus dibawa. Gunanya apa? Supaya nanti bisa langsung minta tanda tangan pada saat kegiatan PKM tersebut. Jadi
supaya teman-teman tidak bolak-balik ke tempat kegiatan PKM-nya. Jadi semua dokumen itu saya sarankan sebelum kegiatan sudah lengkap semuanya, khususnya bagi yang ada permintaan tanda tangan kepada mitra ataupun tempat pelaksanaan kegiatan PKM-nya. Yang sebelumnya dokumen itu harus sudah dulu ditandatangani oleh Pak Prodi ya. Jadi sebelum membawa dokumennya ke pihak mitra, jadi dokumennya itu harus ada dulu tanda tangan dari Pak Prodi. Baik, saya berikan contoh ya dari dokumen IA-nya. Ya, ini adalah contoh dokumen IA-nya ya. Bisa lihat. Oke, jadi di sini ada tanda tangan dari pihak mitranya dan pihak Pak Prodi. Jadi sebelum dokumennya dibawa ke pihak mitra, maka harus minta tanda tangan dulu dari Pak Prodi Sistem Informasi, yaitu Ibu Seli ya, jangan lupa. Oke, baik, selanjutnya. Oke, setelah kegiatan PKM yang dilaksanakan, atau setelah dokumen IA-nya sudah mendapatkan tanda tangan dari pihak mitra, dan teman-teman harus mengupload kembali file tersebut di website sistem ini juga. Nanti itu uploadnya di mana? Uploadnya adalah ya, uploadnya di sini. Jadi dokumen tadi itu diupload di data ajuan kerjasama. Ya, data ajuan kerjasama. Nanti ya di sini. Dan teman-teman balik lagi ke yang tadi, akan muncul di menu draft kerjasama ya. Draft kerjasama itu di sini akan muncul IA yang telah teman-teman buat. Nah, dokumen yang sudah mendapatkan tanda tangan dari mitra itu nanti harus diupload kembali di website ini. Uploadnya adalah langkahnya di menu draft kerjasama ini, lalu ambil yang pilihan upload bukti kerjasama. Oke, di sini. Nah, di sini isinya adalah laporan pelaksanaan kerjasama, yaitu adalah file IA-nya. Jadi teman-teman klik, dia ada pilihan mengupload dokumennya. Formatnya adalah PDF biasa. Dan ini berita kerjasama. Tadi juga disampaikan oleh Pak Anjal bahwa kegiatan PKM ini harus dipublikasi ataupun dipublis di media-media. Contohnya mungkin di media online seperti Banten News gitu ya, ataupun di website-website yang isinya adalah tentang berita gitu ya. Nanti linknya itu bisa dikopikan ke alamat ini, berita kerjasama. Oke, terus foto kerjasama. Foto kerjasama ini nanti teman-teman buatkan ke dalam bentuk satu file saja, ke dalam bentuk file PDF. Misalnya di satu halaman itu terdiri dari 3 foto, yaitu misalnya penyerahan plakat, foto bersama, dan foto kegiatannya. Ya, terus di sini dokumen kerjasamanya itu nanti juga diisi sebagai domain IA-nya ya, dokumen IA-nya. Oke, maaf, untuk di sini laporan pelaksanaan kerjasama ini nanti filenya bentuknya juga itu ya. Jadi nanti ketika teman-teman mengajukan IA tersebut, nanti akan mendapatkan 2 template, yaitu satu dokumen IA, yang satunya lagi adalah dokumen laporan kegiatan kerjasamanya. Jadi seperti itu.
Nah, setelah nanti dokumen IA-nya sudah diupload kembali, maka nanti akan saya validasi ya. Jadi semua laporan IA teman-teman itu nanti bisa saya cross check, bisa saya cek dan akan saya lihat, lalu akan saya validasi. Nah, ketika nanti sudah saya validasi, maka dokumen IA-nya dinyatakan valid. Jika dokumennya sudah valid, ya berarti teman-teman untuk pemberkasan dokumen IA-nya sudah berhasil. Oke, baik. Oke, saya rasa cukup sampai di sana saja. Kalau misalnya masih ada yang bingung ataupun membahas, nanti bisa dilakukan di sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Eka. Saya akan ya, baik, saya kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan atas pemaparan materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan kirimkan dulu presensi ya. Jadi teman-teman harus mengisi presensi, mengisi Google Form. Nanti ini penting agar kehadiran teman-teman tercatat dengan baik. Oke, udah di-share ya. Di chatnya ada presensi, mohon diisi untuk teman-teman semuanya yang hadir. Oke, selanjutnya yaitu kesempatan buat bertanya sama teman-teman nih. Jangan malu-malu buat bertanya, silakan acungkan tangan atau langsung bicara juga boleh. Kalau yang mau bertanya, atau kalau bisa juga raise hand dulu lah sebelum bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan raise hand jika ada pertanyaan. Nanti untuk materinya juga akan di-share ya di grup WA teman-teman semua. Tidak ada yang mau bertanya? Izin, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyan dari semester 7, Reg C. Izin tanya, Pak. Di Siskerma ini kan untuk IA-nya itu semua, kan satu kelompok itu 5 orang. Satu kelompok itu kan 5 orang. Nah, di Siskermanya itu hanya ketuanya saja atau semua anggotanya kelima-limanya itu dia masuk ke situ, membuat pengajuan di Siskerma itu. Ya, baik. Oke, baik. Jadi di seskemanya itu cukup satu saja untuk setiap kelompoknya. Nanti bisa diwakili oleh ketua kelompok perhatian ataupun anggota yang lainnya. Jadi saya sarankan skema itu nanti dibuat saja oleh ketua kelompoknya. Jadi nanti di dokumen IA-nya tersebut baru nanti ditambahkan ini nama-nama anggotanya yang lain seperti itu. Jadi cukup untuk satu kegiatan PKM, satu IA saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya? Kita buka sesi 3 pertanyaan ya. Silakan yang mau bertanya diangkat tangannya saja atau di raise hand di Zoom. Oh ya, satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan. Untuk laporan, bentuk laporan ini kan ada laporan akhir dan jurnal. Ini kita buat dua-duanya atau salah satu? Baik, mohon izin menjawab, Pak. Jadi untuk laporannya dan jurnal itu dua-duanya, jadi harus membuat ya Pak ya. Jadi menjadi salah satu syarat untuk finalnya ya, baik dari laporan kemudian nanti juga jurnal PKM-nya. Nah, untuk terkait formatnya sudah saya sampaikan ya, sudah saya upload. Kemudian nanti juga bisa koordinasi ya, kalau memang ada kendala
terhadap dosen pembimbing, baik nanti format laporannya, kemudian teknis pelaksanaannya, sampai dengan nanti teman-teman selesai melaksanakan PKM, kemudian ditulis laporan PKM-nya dan jurnal PKM-nya. Gitu, Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya, dipersilahkan atau diangkat tangannya dulu. Oke, baik Pak Eka. Ini yang mungkin saya mewakili pertanyaan mahasiswa ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh, Mungkin boleh. untuk dosen pembimbing PKM-nya itu, apakah satu dosen itu bisa membimbing lebih dari 2 kegiatan PKM atau seperti apa? Jadi misalnya dosen A sudah dipilih kelompok 1 gitu ya, apakah dosen A tersebut masih bisa untuk kelompok 2, kelompok 3 atau selanjutnya atau seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Baik, terkait dosen membimbing tadi boleh ya. Jadi kalau memang ada penambahan, misal saya ada yang menjadi pembimbing kelompok 1 dengan kelompok 2, itu bisa dikoordinasikan nanti untuk pembagian dosen pembimbing, karena nanti untuk pengajuan dosen pembimbing juga tentunya harus melalui persetujuan Bu Kaprodi, itu Bapak. Jadi sama-sama mengetahui antara kelompok dan dosen pembimbing, baik nanti terkait pelaksanaan dan suratnya, seperti itu. Oke. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber dan peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar juga, dan sampai juga di kesempatan selanjutnya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.